Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Al-Kautsar yang berbahagia, terutama yang kami hormati para pejabat struktural, para pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua siswa serta siswi Madrasah Tsanawiyah Al-Kautsar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang demikian besar dianugerahkan kepada kita. Lebih-lebih nikmat yang sangat terasa bagi kita saat ini ketika kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, wabah virus corona, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan memelihara kita dalam keadaan sehat walafiat seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, orang tua wali murid yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berharga ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah Madrasah Tsanawiyah Al-Kautsar telah menyelesaikan program ujian madrasah bagi kelas 9 yang dilaksanakan secara online. Dan alhamdulillah tidak ada kendala dan berjalan dengan sukses. Kita tinggal menunggu harapannya, mudah-mudahan putra-putri Bapak dan Ibu sekalian lulus 100% dengan nilai yang menggembirakan. Dan ujian madrasah ini merupakan kegiatan formal yang terakhir di kelas 9. Insya Allah dalam waktu dekat akan diterbitkan surat kelulusan dalam bentuk surat keputusan kepala madrasah tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun 2019-2020. Adapun kegiatan wisuda yang akan kita laksanakan sekaligus pelepasan dan penyerahan dari madrasah ke orang tua, kita tentunya menunggu peraturan pemerintah terkait dengan PSBB. Namun demikian, kita sudah memprogramkan insya Allah tanggal 13 Juni tahun 2020 acara tersebut diselenggarakan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang sedang melanda negeri kita ini. Kemudian yang kedua, kami sampaikan tentang program belajar kelas 7 dan 8, terutama di bulan suci Ramadan. Karena berdasarkan surat edaran Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan itu adalah kegiatan pembelajaran pendidikan karakter, pengembangan nilai-nilai keagamaan, yang disebut juga dengan kegiatan Amaliyah Ramadan. Madrasah Tsanawiyah Al-Kautsar sudah memprogramkan dari mulai tanggal 24 April sampai dengan tanggal 16 Mei untuk melaksanakan dan menjalankan surat edaran tersebut, yaitu dalam bentuk kegiatan Amaliyah Ramadan. Dalam kegiatan Amaliyah Ramadan itu intinya adalah anak-anak kita melaksanakan kewajiban-kewajibannya di bulan suci Ramadan, seperti sholat wajib dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan ini perlu pengawasan dan binaan serta arahan dari Bapak dan Ibu yang berada di rumah. Karena memang itu kewajiban kita semua, terutama di rumah, kewajiban Bapak dan Ibu. Berdasarkan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, murru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum alaiha wahum abna'u asri sinin. Perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun dan pukul mereka ketika umur 10 tahun. Artinya ini merupakan kewajiban Bapak dan Ibu di rumah untuk mengawasi anak-anak kita agar melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu tersebut. Dan pelaporannya ke madrasah, ke sekolah itu cukup dengan checklist, karena nanti kita akan memberikan format dalam bentuk aplikasi yang akan diatur oleh bidang kurikulum. Kemudian juga kami menganjurkan Bapak dan Ibu untuk mengajarkan dan mengawasi anak-anak kita melaksanakan sholat sunat. Di antaranya sholat sunat tarawih, sholat sunat tahajud, dan sholat sunat duha. 3 sholat sunat itu yang kita
jadikan di format yang sudah diatur. Kemudian yang ketiga, pembacaan ratib. Baik sholat wajib maupun sholat sunat, termasuk pembacaan ratib ini cukup pelaporannya dengan cara menceklis. Dan berikutnya adalah tadarus Al-Quran. Untuk tadarus Al-Quran bukan diceklis, tetapi dilaporkan hari ini membaca surat apa dan ayat berapa sampai surat apa dan ayat berapa. Dan diharapkan dalam satu hari itu bisa menghatamkan 1 juz. Sehingga dalam 30 hari 30 juz selesai. Dan di samping itu ada juga program tausiah. Nah, tausiah ini akan disampaikan melalui program Insut Ramadan Al-Kausar atau Insan Al-Kausar. Dan itu akan ditayangkan melalui channel YouTube MTS Al-Kausar pada jam 5 sore. Dan disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang ada di Madrasah Sanawiyah Al-Kausar ini. Karena kita tahu bahwa ustadz-ustadz yang ada di madrasah ini cukup banyak. Bukan hanya sekedar mampu mengajar di kelas, tetapi mereka juga mampu berbicara di mimbar dan juga di panggung kegiatan keagamaan lainnya. Bahkan ada di antara mereka yang sekarang ini menduduki pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Kemudian ada juga yang duduk di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sukmajaya. Juga ada yang menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia. Artinya tidak diragukan lagi. Oleh karenanya kami harapkan bukan hanya siswa yang ikut mendengarkan ini, tetapi juga orang tua dan wali murid untuk bisa mengikuti kegiatan Insut Ramadan Al-Kausar ini. Tetapi jangan lupa, setelah selesai mengikuti kegiatan ini, jangan lupa like and subscribe-nya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang ketiga adalah tentang pembelajaran di kelas 7 dan 8. Di kelas 7 dan 8 PAT-nya ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 10 Juni. Harapan kita mudah-mudahan PSBB yang telah diterapkan oleh pemerintah kita ini sudah dicabut. Karena kita sangat berharap Ramadan datang, virus corona hilang. Kalau itu terjadi, maka insya Allah penilaian akhir tahun dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 10 Juni. Secara normal kita lakukan dengan CBT tentunya untuk kelas FDC dan dengan PowerPoint untuk kelas reguler. Akan tetapi kalau musibah ini masih melanda di tengah-tengah kita, maka terpaksa kami melaksanakan kembali ujian PAT secara online. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kerjasamanya selama ini, terutama pembelajaran jarak jauh yang sudah merepotkan Bapak dan Ibu semua. Dan kami juga sudah terima laporan serta keluhan-keluhan dari Bapak dan Ibu yang ikut mendampingi selama pembelajaran jarak jauh kemarin. 3 minggu atau 4 minggu kita laksanakan kemarin. Ada yang keluhannya terlalu repot karena anaknya bukan hanya di MTS saja, tetapi juga ada yang di SD, ada yang di Madrasah Aliyah, ada yang di SMK. 4 anak dilayani oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini merupakan hikmah yang sangat besar mungkin buat kami dan buat kita semua, sehingga Bapak dan Ibu bisa merasakan bagaimana guru mengajar di kelas yang bukan hanya 4 orang, tetapi 25 orang. Bahkan di reguler itu sampai 32 dan 33 orang. Nah, itulah karenanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau itu terpaksa kita lakukan karena memang bukan kemauan kita dan bukan kehendak kita. Semua ini adalah kehendak takdir yang kuasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang terakhir, jangan lupa ajak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dan sahabat-sahabat dan orang-orang yang kita kenal agar menjadi bagian dari keluarga besar Madrasah Sanawiyah Al-Kausar. Tentunya dengan cara mendaftarkan diri menjadi siswa dan siswi MTS Al-Kausar. Al-Kausar hebat, Al-Kausar bermartabat, dan Al-Kausar juara. Al-Kausar juara bukan hanya sekedar semboyan, tetapi sudah kita buktikan prestasi tersebut pada tahun ini.
Dari 10 madrasah yang diaudit laporan bosnya di Kota Depok, bahkan dari 255 madrasah secara nasional, alhamdulillah Al-Kausar mendapat nilai tertinggi yaitu 94,48. Insya Allah kita bisa mempertahankan prestasi ini, dan kepada Bapak dan Ibu, orang tua, wali murid, serta para siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Al-Kausar, bersabar dengan keadaan ini. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu kita diberikan pahala dan segera diangkat musibah ini sehingga kehidupan kita berjalan dengan normal, sehingga kita bisa melaksanakan program kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali. Ini harapan kita, yang mudah-mudahan Allah ijabah, lebih-lebih kalau kita berdoa di bulan suci Ramadan, yaitu tempatnya doa yang mustajabah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.